Oke, halo Kak, kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lebih tepatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ingin wawancara terkait tugas kita. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Hana. Hana, oh ya Kak Hana. Lanjut. Lalu boleh nggak Kak diceritain sedikit awal mula bisnis nasi liwet ini? Berdirinya dari kapan dan kenapa memilih bisnis ini? Oke. Kita baru buka 2 tahun yang lalu. Berarti 2024. Kenapa milih ini? Sebelumnya kita punya juga di kuliner. Jadi kita milih ini emang di Jogja kan kulinernya lumayan bagus ya. Sama kita milih juga sama yang jam malam. Karena jam malam saya lihat agak kurang lah makanan-makanan kayak gini gitu. Jadi kita milih yang seperti ini. Terus gimana proses pembuatan produknya ini dari awal mulai dari pemilihan bahan bakunya sampai proses siap jadinya, siap dijualnya? Biasanya dalam satu hari ini bisa terjual sampai berapa porsi? Oke. Kalau dari bahan baku ya kita pakai supplier beberapa supplier. Terus kalau kayak sayur-sayur mayur ya tetap kita ke pasar, langsung on the spot ke pasar. Jadi semuanya ya fresh sih. Terus kalau proses pembuatannya ya proses pembuatan tadi ya. Iya. Proses pembuatan ya biasa kita punya tim yang ada masak, termasuk saya juga ikut masak. Jadi kita bawa ke sini. Jadi kita jual di sini udah jadi. Gitu. Terus sama tadi apa? Biasanya satu harinya itu Omset terjual ya. Kalau terjualnya itu rata-rata sampai 200 porsi lah. 200 porsi. Beragam sih. Jadi kita lebih ke offline, ada online juga. Kita pakai online juga. Jadi promosinya nggak cuma di sini aja. Iya, promosi kalau dari online kita udah pakai promosi di online. Kalau offline-nya biasanya teman-teman yang pada TikToker, terus ya ada beberapa teman-teman yang kayak selebgram juga bantu. Awal-awal aja. Kalau sekarang kan udah 2 tahun ya. Jadi udah berjalan, terus kita dapat efek dari jalan juga kan? Jadi viewernya dari jalan lumayan banyak. Terus kalau misalkan pas waktu proses produksi kayak gini, gimana cara biar menjaga kualitasnya ini tetap baik gitu? Pernah ada kendala atau enggak? Kalau misalkan ada kendala itu apa contohnya? Kalau proses produksi ya tadi ya, kita selalu fresh ya. Jadi kita bikin itu setiap hari kita bikin. Jadi kita bikin di sore jam 8 sampai jam 9 kita udah selesai. Jadi ini tuh untuk besok pagi pun masih nggak basi. Jadi aman, kecuali kalau basi mungkin yang bungkus dicampur, itu udah masalah dicampur kan. Kalau dari kitanya pasti nggak basi sih. Cuman kalau kualitas terjaga, ya otomatis kita karena kita baru fresh ya, baru masak, jadi ya harusnya nggak basi, ya, kualitasnya terjaga lah. Kalau kendala ya tadi kendala. Kendala di makanan atau penjualan? Penjualan. Kalau kendala penjualan, misalkan sepi atau menurun ya, hujan paling. Kalau hujan karena kita kan basicnya lesehan, jadi target kita kan yang makan di tempat. Tapi karena ada online itu jadi ya, kebantu lah. Offline-nya off, online-nya naik. Kalau nggak hujan kayak gini, cerah nih kayak muka-muka mbaknya nih cerah nih. Itu sama. Berarti ada kayak GrabFood, ShopeeFood gitu? Kita cuman pakai GoFood, GoFood sama ShopeeFood. Grabnya enggak. Sama by WA sih kan. Teman-teman yang udah kenal. Terus apa lagi? Banyak ya. Yang 56? Terkait untuk apa ya, komplain mungkin dari pelanggan pernah ada nggak Kak? Nah, kalau komplain soal rasa ya, kalau soal rasa itu pasti selera ya.
Nah, jadi ada yang keasinan, kepedesan itu kita masak standar kita. Jadi kalau masalah komplain rasa nggak enaknya jarang. Tapi biasanya kepedesan, keasinan itu balik lagi kita selera, kita nggak bisa ngikutin. Iya, benar. Nah, tapi kalau yang tadi kurang enak atau apa, jarang sih, jarang. Biasanya banyak kan enak. Kalian kan tadi nyobain kan, enak, Iya, enak. aman, bener. Real. Karena kita Peres. suka pedas. Peres. Itu aja Kak ya. Udah. Udah itu aja kayaknya yang kita tanyain. Makasih ya Kak. Oke, Udah menyempatkan waktunya. aman. Semoga lancar intinya. Makasih ya Kak. Iya tugas. Thank you. Makasih ya Kak.